رب العالمين الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Mukarramin, jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir di malam yang ke-18. Di sini 29. Oh, di sini 29. Wabil khusus pada para pengurus lingkungan, pada pengurus kegiatan Ramadan, khusus akhinal kiram Ustadz Ahmad Fauzi. Kalau saya manggil beliau Ustadz Gondes karena dari dulu gondrong terus. Gondes terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, afiat, diberikan umur yang panjang karena untuk beribadah kepada Allah, diluaskan rezekinya, dikaruniakan putra dan putri yang soleh dan solehah. Tadi kita udah lihat anak-anak kita sudah hafal Al-Quran minimal juz 30 ya tadi ya, karena dari surat An-Naba. Pertanyaannya, orang tuanya hafal Quran kan? Alhamdulillah. Hafal ya? Alhamdulillah. Karena saya pernah ditanya sama anak saya, dia belajar Al-Quran di musola. Terus ditanyanya, kok ayah anaknya disuruh ke musola belajar Quran, kok ayahnya nggak dalam musola gitu? Nah, bingung jawab gitu. Ini cerita saya, bukan orang sini mah musola semua ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan anak kita pasti ngikutin. Gen itu bukan hanya sel kromosom atau apa ya, tapi tingkah lakunya juga pasti diikuti. Kalau orang tuanya suka ke musola, anaknya pasti suka ke musola. Kalau anaknya suka bantu dakwah, nanti orang tuanya suka bantu dakwah, anaknya akan jadi alim ulama. Insya Allah. Hadratul Mukarramin, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita semua di malam yang ke-18 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Ini saya berbicara di hadapan 1000 orang ini sebenarnya. Cuma yang hadir, yang kelihatan ini cuma begini. Yang gaibnya banyak ini. Mudah-mudahan pada ikutin kita gitu ya. Amin. Tak lupa juga salawat bertangkai salam tercurahkan, terhadiahkan, tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebabnya beliau itu kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin,
saya dikasih waktu tadi sampai jam 9 sebenarnya gitu ya. Tapi ini udah lewat jam 10. 11. Dan undangannya itu cuma kultum. Kalau kultum kan cuma 5 menit 7 menit ya. Ini mau suasana gitu. Kayaknya saya tuh nggak level, tapi insya Allah dengan sedikit waktu, sedikit ilmu, sedikit obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan begitu mulia, dan Ramadan bertambah mulianya dengan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Walaupun banyak pendapat lain di luar Ramadan atau tanggalnya, tapi yang pasti Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan antara bulan Ramadan dan Al-Quran, bulan puasa dan Al-Quran, ibadah puasa dan ibadah Al-Quran nggak bisa dipisahin. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani fi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil qiyamah nanti. Ketika kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita datang. Ya Allah, tahan, jangan diazab dulu ini orang, karena dia berpuasa untukku di siang hari menahan lapar dan hausnya. Aku memberikan syafaat kepadanya. Ketika puasa tidak mampu memberikan syafaat, dan ketika kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang itu Al-Quran. Wahai Allah, Al-Quran berkata, jangan siksa ini orang, karena dia menjaga matanya di malam hari untuk membaca aku, ayat-ayatmu Al-Quran. Maka aku berikan syafaat dan tolong dibebaskan daripada azabmu yang pedih. Alhamdulillah, siang hari ini, siang di bulan Ramadan kita puasa. Malam di bulan Ramadan kita baca Al-Quran kan nih? Baca Al-Quran gak? Udah juz berapa? Yang mahir baca Al-Quran siapa? Tunjuk tangan. Yang mahir baca Al-Quran, gak perlu kayak kori-kori dah. Tahu tajwidnya, bacanya lancar. Ada? Asal baca Banyak. Udah berapa juz? Juz kedua. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mahirul Qur'an ala sabaratil karamil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran dan dia membaca Al-Quran secara istiqomah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawal, seorang malaikat yang mencatat semua kebaikan yang mulia. Yakin sama Nabi Muhammad? Yakin gak? Kalau yakin kita termasuk orang yang beriman. Kalau enggak beriman kita nggak wajib puasa. Harus yakin dengan Nabi Muhammad. Kalau kita yakin, lihat hadis Nabi Muhammad SAW, kita disuruh membaca Al-Quran dan kita mendapatkan keutamaan. Ada yang di sini nggak baca Al-Quran, yang nggak bisa baca Al-Quran, atau yang tergagap-gagap atau terbata-bata? Ada? Kalau ada yang terbata-bata membaca Al-Quran, ada keutamaannya lagi, kata Nabi Muhammad SAW. Wa yatata'u lahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Quran secara terbata-bata, karena mungkin dia belum bisa, tapi dia maksain diri untuk membaca Al-Quran terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran, dan pahala karena usaha kerasnya di dalam membaca Al-Quran, 2 pahala. Jadi nggak ada alasan lagi kalau orang masih sukar baca Al-Quran, dia nggak mau baca Al-Quran, nggak ada alasan, karena dia dapat keutamaan 2 pahala. Ya, ada yang belum bisa baca Al-Quran di sini? Ada nggak? Ada. Yang mana orangnya? Jangan ditunjuk. Kalau ada yang belum baca Al-Quran, kata Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi orang yang belum baca Al-Quran,
Usahakan belajar Al-Quran karena itu sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada alasan lagi kita nggak belajar baca Al-Quran. Mau muda, mau tua, belajar baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu mempunyai banyak keutamaan dan orang yang membacanya dapat keutamaan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu puasanya, apakah itu baca Al-Qur'annya. Allah tuh memudahkan. Kira-kira puasa ini bulan Ramadan berat nggak sih? Enggak ya. Kalau imam mah gampang aja puasa. Kalau yang orang awam kan berat juga ya. Tapi Allah kasih kemudahan. Kemudahannya gimana? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu surga ini dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Diberikan kemudahan. Kita contoh. Ibaratnya ini surga. Ini surga. Surga. Itu pintunya. Itu pintu udah dibuka. Dan orang yang di dalamnya atau ownernya yang punya ini surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala manggil-manggil kita, masuk surga. Sampai digituin, Pak. Ada orang yang lewat akhirnya masuk. Alhamdulillah, karena mungkin dengan ilmunya dan dengan imannya. Tapi ada juga orang yang dipanggil gak mau masuk. Karena apa dia gak mau masuk? Karena kemungkinan dia belum punya ilmu. Mungkin dia beriman, tapi karena gak ilmu, imannya kagak kuat. Jadi dia gak tahu keutamaan di bulan Ramadan. Ada juga orang yang melengos, dipanggil melengos gitu, ngajak berantem lagi, ada nggak? Ada. Ini aneh orang nih. Ini orang aneh. Yang lebih aneh lagi, orang udah masuk nih. Malam pertama ada, malam kedua ada, seminggu kemudian dia malah keluar gitu ya. Kan aneh ya, udah masuk di dalam surga, keluar lagi, aneh. Karena apa? Karena dia enggak merasakan manisnya bulan Ramadan, lezatnya bulan Ramadan. Makanya kita harus nih dalam hati enggak asal beribadah aja, tapi kita merasakan keagungan di dalam ibadah kita. Jadi kita merasa manis dan lezat. Hubungan iman dan rasa itu kaitannya erat banget. Dan ini bisa didapat dengan ilmu. Tanpa ilmu, amal kita semua tertolak bahwa mardud, kata ulama. Sayang, kita puasa dapatnya haus dan lapar aja. Kita qiyamul lail dapatnya capek dan lelah aja karena tanpa ilmu. Karena biasanya kalau sebelum bulan Ramadan tuh ada tarhib ya. Ada tarifnya. Ini gue betul untuk mereview, merefresh ilmu-ilmu tentang puasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci itu pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesulitan untuk orang bermaksiat. Pintu neraka ditutup. Tapi warteg yang udah ditutup, gordennya kita buka lagi gitu ya. Kan aneh ya. Udah ditutup dibuka lagi gitu. Aneh gitu. Dan setan-setan wasufidat lisayatin, setan-setan dibelenggu. Artinya setan tuh nggak bakal godain kita untuk berbuat maksiat. Karena ini sabda Nabi Muhammad nih. Wasufidat lisayatin, dibelenggu setan-setan. Nggak bakal kita berbuat maksiat. Tapi kenapa kita masih melanggar? Kita masih nggak berpuasa, kita masih malas sholat. Kenapa tuh? Setannya dari mana tuh? Kalau boleh tahu tuh. Setannya dari mana tuh kalau boleh tahu? Karena setan itu ada dari golongan minal jinnati wan nas. Kalau sendiri sih nggak masalah ya. Ini ngajak lagi, gitu kan? Ngajak nggak puasa kan repot nih.
Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena mungkin pertama nggak ada ilmu, dan mungkin kedua karena hawa nafsunya terlalu besar untuk selalu mengikuti hawa nafsu dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah 15 menit kayaknya ya. Cukup. Kayaknya udah lapar juga. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya salah dan hilaf itu datangnya dari saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiril kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.